Tanya pemuda itu, "Guru, mengapa saya selalu merasa kurang apa yang saya dapat? Misalnya, merasa kurang akan penghasilan saya. Padahal apa yang saya kejar selalu tercapai, Guru. Namun tetap merasa kurang saja. Mengapa demikian, Guru?" Leadership is fun. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Perkenalkan, nama saya Agung dari growing.id. Kali ini saya akan berbagi cerita dengan judul "Selalu Merasa Kurang Apa Yang Kita Dapat". Nah, di suatu ketika ada seorang pemuda merasa gelisah karena ada pertanyaan sebagai berikut. Mengapa saya selalu merasa kurang apa yang saya dapat dalam hidup saya? Nah, yang menarik padahal hidup pemuda itu sudah berkecukupan dan akhirnya bertanya kepada gurunya, terutama dengan apa yang ia pikirkan. Tanya pemuda itu, "Guru, mengapa saya selalu merasa kurang apa yang saya dapat? Misalnya, merasa kurang akan penghasilan saya. Padahal apa yang saya kejar selalu tercapai, Guru. Namun tetap merasa kurang saja. Mengapa demikian, Guru?" Guru itu menjawab, "Saya akan memberikan cerita buat kamu sehingga ada gambaran dan bisa menjawab apa yang kamu tanyakan." Nah, ada seorang pemuda namanya Johan. Johan ini adalah orang yang bekerja keras dan ambisi untuk mengejar apa yang dia inginkan. Johan ini bekerja di bidang penjualan. Motivasi pribadi Johan sangatlah kuat, yaitu untuk membahagiakan dan mensejahterakan keluarganya. Dan memang Johan selalu mendapatkan apa yang dia ingin capai, terutama mendapatkan gaya hidup yang lebih baik lagi. Nah, selama proses perjuangan, Johan ada perasaan yang hilang, namun bingung perasaan apa yang hilang itu. Nah, yang menarik karena Johan sibuk dengan pekerjaannya, terutama dalam mengejar target pada waktu itu, Johan akhirnya mengindahkan perasaan. Pikiran Johan selalu mengejar target, dan terus target. Karena itu, Johan jadinya menggunakan segala cara untuk mengejar target itu. Yang menarik, bisa dengan cara yang baik ataupun dengan cara yang tidak baik. Dengan harapan penghasilan Johan akan lebih meningkat lagi, dan dapat mensejahterakan keluarganya. Pada proses tertentu, target Johan tercapai, dan gaya hidup Johan sudah mulai berubah dengan baik. Karena gaya hidup Johan mulai baik nih, atau mulai tinggi, Johan punya kepercayaan dirinya lebih tinggi lagi. Johan mulai mengecilkan orang lain. Apalagi jika orang itu di bawah standar gaya hidupnya. Johan udah mulai sombong dan selalu berbangga dengan hasil apa yang dia capai dan merasa paling sukses dalam mencapai karir dan penghasilan. Karena kesombongan Johan nggak bisa berbagi sedekah bagi orang yang tidak mampu. Johan merasa orang yang tidak mampu itu salah dari mereka. Mereka bisa miskin karena mereka tidak bekerja keras seperti Johan. Itulah akibatnya, karena mereka jadi miskin. Nah, selama berjalan tahun ke-7, hati Johan kembali merasa kurang atau ada yang kosong dalam hatinya. Atau yang disebut ada yang nggak beres di dalam hatinya. Tapi Johan nggak ketemu apa yang nggak beres itu. Walaupun mendapatkan apa yang Johan inginkan, seperti karir, penghasilan yang bagus, namun faktanya Johan malah terbalik dengan kondisi apa yang diharapkan. Johan sering bertengkar dengan keluarganya, dan juga sahabat-sahabatnya sudah mulai mengatakan bahwa Johan mulai berubah agak tidak baik. Nah, karena dapat masukan-masukan dari sahabatnya, Johan berpikir ulang kenapa dia bisa berubah bersikap seperti itu. Kemudian Johan mencari tahu apa yang tidak beres dari Johan. Singkat cerita, boleh ditemukan bahwa Johan mempunyai pola pikir yang salah, yaitu merasa hidupnya selalu kurang apa yang Johan dapat dan tidak bersyukur apa yang Tuhan berikan kepada Johan. Sehingga Johan selalu mengejar target dengan cara memaksa dengan kehendak Johan sendiri.
Dan dampak negatifnya Johan adalah selalu konflik dengan keluarganya dan tidak peka dengan orang sekitar Johan dan menjadi sombong kepada orang lain. Guru itu bertanya kepada pemuda itu, "Apa yang kamu pelajari dari cerita itu? Pernahkah kita merasa selalu bersyukur setiap hari atas kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada Tuhan? Atau sebaliknya, kita selalu merasa kurang apa yang kita dapat sehingga kita rajin berdoa untuk menuntut kepada Tuhan dan memaksa apa yang kita inginkan, bukan apa yang Tuhan inginkan?" Pemuda itu merenungkan pertanyaan itu dan mengucapkan terima kasih kepada guru. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat buat Anda. Saya katakan, leadership is fun.